Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Apakah anak ustazah semuanya sudah melaksanakan sholat duhanya? Bagi yang belum, laksanakan sholat duhanya dulu ya nak. Kemudian yang paling penting adalah sholat fardu dan membaca Al-Qur'annya, jangan sampai ketinggalan. Nah, baiklah anak ustazah, minggu kemarin anak ustazah sudah belajar tentang adab makan dan minum. Ustazah akan mengulang sedikit. Sebelum kita mulai, anak ustazah lihat KD-nya dulu ya nak. KD-nya yang pertama yaitu mengenal adab makan dan minum. Kemudian untuk prakteknya, anak ustazah harus bisa mempraktekkan doa sebelum dan sesudah makan dan minum. Nah, kita lanjut. Nah, sama-sama kita ketahui makan dan minum itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Apa fungsi makanan untuk tubuh kita? Fungsi makanan untuk tubuh kita? Yaitu supaya badan kita sehat dan kuat. Nah, makan dan minum itu dalam Islam sudah diatur, tidak boleh makan dan minum sembarangan. Nah, kita lihat yang pertama adab sebelum makan. Nah, anak ustazah kemarin dah membacanya. Yang pertama mencuci kedua tangan sampai bersih. Kemudian yang kedua duduk dengan tertib. Kemudian mengambil makanan secukupnya, tidak boleh berlebihan karena yang berlebihan itu adalah setan atau sifatnya setan. Kita lanjut. Yang keempat, ketika makan bersama-sama, misalnya kita makan bersama neneknya atau kedua orang tuanya sama kakak-kakaknya, kita dahulukan yang lebih tua dari kita. Kemudian yang kelima adalah mengambil makanan yang terdekat dengan kita. Yang keenam adalah membaca basmalah dan berdoa. Ustazah yakin semua poin yang ini sudah anak ustazah praktekkan semuanya. Bagi yang belum, kalau misalnya ada anak ustazah yang suka mengambil makanan yang berlebihan, akhirnya mubazir. Itu tidak boleh ya nak, karena sifat mubazir itu adalah sifatnya setan. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, doa sebelum makan, ustazah yakin di sekolah setiap hari udah kita praktekkan. Ustazah yakin semuanya udah hafal doa sebelum makannya. Nah, adab ketika makan lagi. Nah, yang pertama harus menggunakan tangan kanan. Siapa yang makan dengan tangan kiri itu meniru setan. Kemudian yang kedua lagi, menggunakan sendok dan garpu apabila perlu. Yang ketiga, makan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, mengunyah makanan sampai halus. Yang kelima, tidak bersuara ketika mengunyah makanan. Terkadang anak ustazah ketika makannya masih ada yang ngomong. Ada makan yang tergesa-gesa, itu tidak boleh ya nak. Kita lanjut. Yang keenam, makan tidak sambil berbicara, bercanda atau tertawa. Nah, kita lanjut lagi. Adab sesudah makan. Nah, adab sesudah makannya, yang pertama, jangan lupa membaca hamdalah dan doa setelah makan. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai bersih. Yang ketiga, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur atau menggosok gigi. Yang keempat, mengembalikan piring atau meletakkan semua alat-alat yang kita pakai untuk makan tadi ke dapur dan langsung
dicuci. Yang kelima, merapikan meja makan. Nah, ini doa sesudah makan tiap hari anak ustazah sudah mempraktekkannya. Bagi kalau masih ada anak ustazah yang belum hafal, segera dihafal ya nak. Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat hal-hal yang harus anak ustazah ingat ketika makan dan minum. Nah, pertama, makan dengan tangan kiri adalah meniru cara makannya syaitan. Yang kedua, makan secara berlebihan akan menyebabkan sakit perut. Rasulullah juga mengajarkan, nah, makan itu secukupnya saja, tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan mudarat kepada kita semuanya. Nah, yang kedua lagi, makan secara berlebihan akan menyebabkan sakit perut. Nah, yang ketiga lagi, makan sambil berbicara, bercanda, atau tertawa dapat menyebabkan tersedak atau muntah. Jadi anak ustazah ketika makan nggak boleh berbicara dengan temannya. Nah, makan dengan tenang. Kita lanjut. Jangan makan makanan yang haram karena akan merusak tubuh, mendatangkan penyakit, dan hukumnya adalah dosa. Kita lanjut. Nah, contoh makanan yang haram: daging babi, anjing, bangkai, minuman yang memabukkan, dan lain-lain. Ustazah yakin anak ustazah tidak kalau makan, anak ustazah selalu hati-hati, itu baik nggak untuk kesehatan tubuh kita. Nah, anak ustazah semuanya, sampai di sini dulu ya. Ustazah mengulang pelajarannya. Nah, minggu kemarin anak ustazah udah disuruh membuat latihannya halaman 188 ya nak. Nah, minggu kemarin hanya sedikit baru yang mengumpulkan tugasnya. Bagi anak ustazah yang belum mengumpulkan tugasnya, segera dikumpulkan ke ustazah ya nak. Nah, bagi yang sudah mengerjakan latihan ini, nah, langsung anak ustazah mempraktekkan bacaan doa sebelum dan sesudah makan, divideokan atau voice ya nak. Langsung dikirim japri ke WA ustazah ya nak. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita ya nak. Jangan lupa anak ustazah belajarnya dengan sungguh-sungguh, niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan hari ini bermanfaat bagi anak ustazah. Dan jangan lupa ya nak, tugasnya bikin latihan tadi. Bagi yang sudah selesai, mengirimkan bacaan doa sebelum dan sesudah makannya ke ustazah Gia. Terima kasih anak ustazah semuanya. Ustazah tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.